Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Syahrial Aldi. Dalam kesempatan ini, kakak akan memberikan video tentang materi konsep usaha dan energi. Nah, adapun dalam video pertama ini, kakak akan memberikan video konsep usaha terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya, kakak akan memberikan video tentang konsep energinya. Langsung saja, kakak akan share screen. Usaha dan energi. Kakak, next slide. Nah, adik-adik semuanya, apa yang adik-adik lihat dari gambar ini? Nah, tentunya untuk yang pertama, adik-adik melihat seorang yang sedang mendorong meja. Meja ke arah sini ya, ke arah kanan. Kemudian ada seorang yang sedang mendorong tembok, kayak gitu. Dorong tembok. Nah, pada gambar pertama, kita melihat bahwa mejanya ini tentunya akan berpindah tempat, seperti itu. Sedangkan yang gambar kedua, temboknya ini tidak akan berpindah, tentunya tidak akan berpindah ketika ada orang yang sedang mendorong tembok ya, karena sangat sulit dilakukan atau sukar untuk dilakukan yang ini. Nah, pertanyaannya, apakah seorang yang mendorong meja ini dia melakukan usaha atau tidak? Atau orang yang sedang mendorong tembok ini dia melakukan usaha atau tidak? Jawabannya kita akan tentukan setelah ini. Kita masuk ke bagian usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata usaha. Usaha. Nah, apa sih yang adik-adik terlintas dalam pikiran tentang usaha? Mungkin adik-adik memikirkan bahwa ada orang yang berusaha mencari rezeki atau mencari uang, kemudian berusaha untuk bekerja, kemudian berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik dan sebagainya. Ya, banyak sekali pengertian usaha dalam kehidupan kita ini. Namun, sebenarnya dalam konsep fisika, kita akan bahas bahwa usaha adalah transfer energi dari sebuah benda karena adanya gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, kita lihat pada gambar di sini bahwa ada suatu balok, di mana balok ini dia ditarik oleh gaya F sebesar F. Nah, kita anggap di sini adalah titik A dan sini adalah titik B. Balok ini ditarik dengan gaya F, kemudian berpindah ke titik B, sehingga menyebabkan adanya perpindahan balok sebesar S. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini bahwa secara matematis, usaha dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Sehingga dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Nah, ini adalah persamaan umum untuk usaha. Usaha ketika suatu benda itu ada atau mendapatkan gaya, kemudian dia berpindah tempat. Inilah besar usahanya. Bahwa W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah work atau usaha atau kerja dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya atau force dengan satuan Newton, kemudian ada S atau perpindahan dengan satuan meter. Nah, perlu diketahui bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi dari usaha itu adalah F dan S. Nah, ini adalah komponen penting dari usaha itu sendiri secara umum. Nah, kita lihat di sini bahwa usaha akan bertanda positif gaya searah dengan perpindahan benda. Kemudian usaha atau W bertanda negatif, gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Kemudian usaha bernilai 0 jika benda tidak mengalami perpindahan. Nah, untuk kasus pertama tadi, misalkan ada seorang yang mendorong meja, kemudian meja yang berpindah tempat. Nah, itu kita bisa katakan bahwa orang itu
sudah melakukan usaha. Karena mejanya ini dia didorong kemudian berpindah tempat, seperti itu. Kemudian ada orang yang mendorong tembok. Orang yang mendorong tembok itu tidak memungkinkan temboknya ini akan berpindah disebabkan oleh gaya dorong yang diberikan oleh orang ini. Tidak memungkinkan untuk berpindah tempat kecuali gaya yang diberikan itu sangat-sangat besar. Namun pada kenyataannya kita lihat bahwa orang yang mendorong tembok itu sangat tidak memungkinkan temboknya ini akan berpindah, kayak gitu ya. Jadi orang yang mendorong tembok ini tidak bisa dikatakan melakukan usaha karena temboknya tidak berpindah tempat sama sekali. Nah, itu mengacu pada syarat-syaratnya ini, kayak itu. Kemudian, bagaimana persamaan usaha jika gaya yang bekerja pada benda itu membentuk suatu sudut? Nah, gambarnya seperti ini. Maksudnya ada sudutnya itu adalah seperti ini. Ini sudutnya. Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap arah perpindahannya, maka besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F cos theta atau cos alpha kali S, dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan, seperti itu ya. Nah, untuk penurunan dari cos alpha ini, kenapa kalau di sini bisa cos alpha? Nanti kita akan bahas mengapa sih dia bisa F cos alpha kali S, gitu ya. Itu saja materi tentang konsep usaha yang bisa kakak berikan kepada adik-adik semuanya. Semoga adik-adik bisa memahami konsep usaha dengan baik. Nah, nanti kakak akan berikan adik-adik tentang kuis yang berkenaan dengan konsep usaha untuk mengevaluasi hasil belajar adik-adik tentang konsep usaha ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kepada adik-adik semuanya. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.